Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sekarang kita di bulan apa, Ja'far? Di bulan apa sekarang? Sya'ban. Sebelum Sya'ban Rajab. Sebelum Rajab, Abdurrahman. Abdurrahman. Jumadil akhir. Sebelumnya Jumadil ula. Sebelum Jumadil ula, Abu Ma'mar. Rabiul akhir. Sebelumnya Rabiul awal. Terus apa? Safar, Muharram. Siapa yang bisa mengurutkan dari ikhwah dari awal? Abu Abdillah. Muharram, Safar. Langsung loncat. Muharram, Safar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 6. Ashhur al-Hurum. Ashhur al-Hurum. Bulan-bulan haram. Abu Zur'ah. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram. 6. Puasa di bulan apa, Abu Jundi? Ramadan. 6. Sebelum difardukan puasa Ramadan, apa yang wajib? Sebelum difardukan puasa Ramadan, Asyura. Sahih? Abu Saif? 6. Baik. Tidak terasa sudah masuk bulan Sya'ban. Di antara apa yang dinukilkan dari salafun salih, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, 6 bulan, mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian pada sisa bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan panjang umur sehingga sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Ini suatu bimbingan dari salafun salih agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai dan diberikan taufik untuk melakukan ibadah yang mulia di bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian banyak keutamaannya. Menghapuskan dosa-dosa kita, demikian pula sekian banyak amalan di siang hari berpuasa, kemudian di malam hari melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat tarawih. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Pembacaan tafsir Al-Muyassar. InsyaAllah masuk pada ayat yang ke-149 dari surat Al-Baqarah.
ثم قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قال المفسر رحمه الله تعالى ومن أي مكان خرجت أيها النبي, dan dari tempat manapun engkau keluar wahai Nabi, musafiron dalam keadaan safar, wa aradtas salata sementara engkau hendak melaksanakan salat. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa min haitsu kharajta. Ahli tafsir mengatakan ay musafiron tatkala engkau safar dan hendak melaksanakan salat, fawajjih wajhaka nahwal masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau seorang sedang melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, atau dia terpaksa melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan, disunahkan untuk mengarahkan wajahnya tatkala takbiratul ihram, kemudian setelah itu dia mengikuti arah kemana kendaraan tersebut mengarah. Masih terkait dengan perintah untuk ittijah ila Masjidil Haram, menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Qala wa inna tawajjuhaka ilaihi lahuwal haqqu as-sabitu min rabbik. Sesungguhnya menghadapnya wajahmu ke arah Masjidil Haram itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula kaum muslimin. Ya. Di mana perubahan kiblat ini semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunjukkan bahwa syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail membangun Al-Ka'bah, di mana Ka'bah tersebut berada di Masjid Al-Haram. Qala wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, selain meniadakan sifat ghaflah, kelalaian, di sini mengandung kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah meniadakan sifat ghaflah. Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Di mana penafian ini mengandung isbat kamal liddihi. Terdapat penetapan kesempurnaan lawan dari sifat ghaflah. Ini disebutkan oleh para ulama. Mujarrad an-nafyi la yufidu al-madah. Semata-mata penafian tidak menunjukkan pujian. Namun ya, penafian yang dikaitkan dengan diri Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pujian tatkala kita menyebutkan lawan dari konsekuensi penafian tersebut. Allah tidak lalai terhadap amalan-amalan kalian, menunjukkan Allah maha teliti,
Allah Maha mengetahui, Allah Maha memperhatikan apa yang kita lakukan. Seperti pula firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tertimpa kantuk, tidak pula tidur. Pada ayat yang mulia ini Allah meniadakan sifat kantuk, demikian pula sifat tidur. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya kaidah yang kita sebutkan tadi adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa yang bisa kita petik dari peniadaan itu? Menunjukkan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurna hidupnya. Allah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, serta sangat mampu, maha mampu terhadap segala sesuatu. Kemudian kata mufassir, wa sayujazikum ala dzalik, dan Allah kelak membalas kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. Allah kelak akan membalas amalan-amalan kalian. Thumma qala Allah azza wa jalla, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa min ayyi makanin kharajta ayyuhan nabi, dan dari tempat manapun engkau keluar wahai nabi, fatawajjah ilal masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum ayyuhal muslimun, dan dimanapun kalian berada wahai kaum muslimin, bi ayyi qatrin min aqtari al-ardi, di suatu tempat dari tempat-tempat yang ada di muka bumi, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum nahwal masjidil haram, maka arahkan wajah-wajah kalian ke arah masjidil haram. Setelah menyebutkan perintah secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah menyebutkan perintah bagi kaum mukminin, fawallu wujuhakum syatrah. Qala likai la yakuna lin-nasi al-mukhalifina lakum ihtijajun 'alaikum bil mukhasamati wal mujadalah ba'da hadza at-tawajjuhi ilaihi illa ahlu zulmi wal inadi minhum, agar tidak ada bagi manusia yang menyelisihi kalian ihtijaj alaikum, tidak ada bagi manusia yang menyelisihi kalian hujjah yang menuntut kalian, yang menuntut kaum muslimin, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fawallu wujuhakum syatrah, di mana perintah untuk memalingkan ataupun mengarahkan wajah-wajah kita ke Masjidil Haram itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan tersebut bukan karena hawa nafsu ataupun dari pribadi kaum muslimin, namun semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar manusia tidak lagi memiliki hujjah untuk menuntut kaum muslimin. Agar tidak ada lagi bagi manusia menyelisihi kalian hujjah, tuntutan bagi kalian bil mukhasamah, tatkala berdebat serta berdiskusi dengan kalian setelah
hadza atawajjuh ilaihi, setelah perpindahan arah kiblat tersebut. Illa ahlu zulmi wal inadi minhum, kecuali orang-orang yang zalim serta orang yang sombong yang memusuhi kalian. Qala fasayadhilluna ala jidalihim, mereka akan terus-menerus berusaha untuk mendebat kalian, terus-menerus di dalam perdebatan, yakni menuntut kaum muslimin, mendebat kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan, jika demikian keadaannya, bahwasanya tahawul al-qiblah itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan kepada nabinya dan diperintahkan kepada kaum muslimin, ya, semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fala takhshawhum makhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku. Bagaimana bentuknya? Bimtithali amri, dengan melaksanakan perintahku, melaksanakan perintahku. Wajtinabi nahyi, demikian pula menjauhi laranganku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita memahami pula bahwasanya al-khauf, demikian pula al-khasyah, min anwa'i al-ibadah. Rasa takut, khasyah, ini termasuk dari bentuk ibadah. Allah mengatakan fala takhshawhum makhshawni. Secara khusus Allah menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Pada ayat ini Allah melarang rasa takut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menegaskan agar rasa takut tersebut ditujukan hanya kepada Allah. Qala walikai utimma ni'mati alaikum, demikian juga agar aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Bikhtiyari akmali asy-syara'i'i lakum, dengan Allah pilihkan kepada kalian syariat yang paling sempurna bagi kalian. Ya, itulah agama Islam. Tatkala kita memeluk agama Islam, itulah karunia Allah yang paling besar. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Ini suatu rahmat dari sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita memurnikan ibadah untuk Allah, demikian pula melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Semakin besar seseorang berpegang teguh dengan sunnah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula ganjaran yang akan dia dapatkan di dunia, demikian pula di akhirat kelak. Qala walikai utimma ni'mati 'alaikum bi ikhtiyari akmali asy-syara'i'i lakum wa la'allakum tahtaduna ilal haqqi was-shawab, dan agar kalian, ya, mendapatkan petunjuk menuju kebenaran dan jalan yang lurus yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita mengerti apa yang disebutkan oleh para ulama min jazai al-hasanah ba'daha, di antara balasan yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan suatu kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan yang lainnya. Antum melihat firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum makhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Ya, tatkala seorang
memurnikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup ayat ini wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ya, di antara bentuk diraihnya al-hidayah dengan cara apa? Dengan cara memurnikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min jazai al-hasanah ba'daha. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan yang lainnya. ثم قال الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال المفسر رحمه الله كما أنعمنا عليكم, sebagaimana karunia yang kami karuniakan kepada kalian, istiqbalil Ka'bah, berupa istiqbal al-Ka'bah, mengarahkan wajah kita dalam salat ke arah Ka'bah. Ini suatu kenikmatan, kata ahli tafsir di sini, sebagaimana kita ketahui dalam ayat-ayat sebelumnya. Sehingga dengan perubahan arah Ka'bah tersebut terbedakan antara jalan kaum muslimin dengan jalan ahli kitab, di mana ahli kitab mengarahkan wajah-wajah mereka ke Baitul Maqdis. Nah, ini suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami karuniakan kepada kalian nikmat berupa istiqbal al-Ka'bah, mengarahkan wajah ketika salat ke Ka'bah, arsalna fikum rasulan minkum, kami telah utus kepada kalian seorang rasul dari kalian, ya. Dari kalian, dari jenis kalian manusia. Demikian pula tatkala itu dari jenis Arab, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun beliau dari Arab, namun risalah beliau ini mencakup seluruh umat manusia. Arsalna fikum rasulan minkum, kami telah mengutus ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian. Minkum ini bisa bermakna dari jenis kalian, yakni sama-sama manusia. Bisa pula bermakna minkum ay minal Arab, dari kalangan Arab. Apa tugas Rasul tersebut? Yatlu alaikum ayati al-mubayyinata. Rasul tersebut membacakan untuk kalian ayat-ayat yang menjelaskan lil haqqi minal batil, menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Qala wa yutahhirukum min danasi asyirki wa su'il akhlaqi. Tugas Rasul tersebut Allah sifati dalam ayat ini. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya selain membacakan ayat-ayat Allah, di mana dengan ayat itu terbedakan antara al-haq dengan al-batil. Rasul tersebut yutahhirukum, mensucikan diri-diri kalian dari kotoran kesyirikan, demikian pula jeleknya akhlak, ya. Membersihkan diri kalian dari kotoran kesyirikan, demikian pula jeleknya akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, bu'istu liutammima makarima al-akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya mulia, ya. Qala wa yu'allimukumul kitaba was sunnata wa ahkamasy syari'ati. Dan Rasul tersebut mengajari kalian Alkitab, Al-Quran. Demikian pula as-sunnah. Demikian juga hukum-hukum syariat.
wa yu'allimukum min akhbari al-anbiya'i. Rasul tersebut juga mengajarkan kepada kalian tentang berita-berita para nabi. Wa qasasi al-umami as-sabiqati. Demikian juga kisah-kisah umat yang telah lewat. Ma kuntum tajhalunahu, yang kalian tidak mengetahui berita-berita tentang mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an sehingga kita mengetahui bagaimana kisah Nabi Adam, ya, kisah Nabi Nuh bersama dengan kaumnya, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan para nabi yang lainnya. Demikian juga kisah orang-orang saleh, kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain dan lain sebagainya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Nabi SAW juga menyebutkan sekian banyak kisah di dalam hadis-hadis yang sahih yang patut kita renungkan, yang patut kita jadikan sebagai pelajaran. Bahwasanya, ya, ahlu tauhid, ahlu ta'ah, mereka pasti mendapatkan keberuntungan. Demikian pula sebaliknya, ahlul ma'siyah, demikian pula ahli syirik wal kufur, orang yang berbuat kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, mereka mendapatkan kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Itu semuanya merupakan pelajaran bagi kita semua. Naam. Qala thumma qala Allah azza wa jalla fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah diriku, aku pasti mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuriku. Wala takfurun, ini ada ya kemudian dihapus, wala takfuruni, ya-nya dihapus. Qala al-mufassir rahimahullah amara ta'ala al-mu'minina bi dzikrihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mengingatnya. Dari ayat ini kita mengerti bahwasanya az-zikr min anwa'i al-ibadah. Zikir termasuk dari jenis-jenis ibadah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fazkuruni, ya. Disebutkan oleh para ulama, illam akhta azkur, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Makna ucapan beliau terkait dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tatkala menjelaskan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani semata-mata ayat ini, ya, semata-mata ayat ini, seandainya hanya ada dalil yang menyebutkan keutamaan berzikir kepada Allah, seandainya tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaan berzikir kepada Allah kecuali ayat ini, lakafa, pasti cukup untuk menyebutkan keutamaan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Allah mengatakan fazkuruni azkurkum. Ingatlah diriku, pasti aku mengingat kalian, ya. Seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah kecuali ayat ini, lakafa, niscaya cukup menunjukkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi, sekian banyak hadis yang mungkin antum mayoritasnya mendengar dan mengerti keutamaan berzikir tersebut. Mujalasah, mencari ilmu, mudzakarah ilm, membaca Al-Quran, berbagai faedah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana majlis-majlis itu mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala
al-mufassir rahimahullah, Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mengingatnya. Wa wa'ada 'alaihi afdhalal jaza. Allah memberikan janji kepadanya, ya, memberikan janji alaihi, yakni atas zikir tersebut, afdhalal jaza, balasan yang paling mulia. Wa huwa tsana'u fil mala'il a'la 'ala man dzakarahu. Apa balasannya? Allah memuji di hadapan al-mala' al-a'la, makhluk Allah yang tinggi, 'ala man dzakarahu, bagi orang yang mengingat Allah. Allah memuji orang yang mengingat Allah di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Qala wa khussuni ayyuhal mu'minun, dan khususkan kepadaku wahai kaum mukminin, bisyukri, untuk bersyukur, qaulan wa amalan, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Syukur dengan ucapan, demikian pula dengan perbuatan kita. Ya, zahir dari apa yang disebutkan di dalam tafsir Muyasssarin, qaulan mencakup qaul qalb, demikian pula qaul lisan. Amalan diwujudkan pula dengan amalan qalbu, amalan lisan, wa amal al-jawarih. Ini merupakan bentuk syukur yang harus kita wujudkan, bersyukur dengan qalbu kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, i'tiraf, mengakui bahwa seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara lisan dia menyebutkan nikmat itu sebagai bentuk syukur. Syukur kepada Allah, bukan tafakhur, bukan sebagai bentuk kesombongan. Dia menyebut nikmat itu, demikian juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara jawarih ma'ruf ladaina, bahwasanya seorang dituntut dengan kenikmatan itu dia pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala wa la tajhadu ni'ami 'alaikum, dan janganlah kalian mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmatku bagi kalian. Dari ayat yang mulia ini Allah mengingatkan keutamaan berzikir, demikian pula kewajiban bagi kita untuk bersyukur. Secara khusus Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian Allah menutupnya dengan potongan ayat, wala takfurun, janganlah kalian berbuat kufur, mengingkari nikmat-nikmatku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam atau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, mengingatkan zikir yang paling utama. Beliau mengatakan, kata beliau rahimahullah, wa zikrullahi ta'ala afdaluhu ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan. Bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan, adanya keselarasan dan keserasian antara qalbu dan lisan. Hal yang serupa dengan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan maratib az-zikr, tingkatan-tingkatan zikir. Kata As-Sa'di rahimahullah, tingkatan zikir yang paling utama adalah terjadinya keselarasan, keserasian antara qalbu dan lisan. Tatkala seorang misalnya berzikir, bertasbih subhanallah, dengan lisannya dia bertasbih,
Demikian pula dengan qalbunya dia memahami dan mengerti makna apa yang dia ucapkan. Qala wa huwa dzikrul ladzi yuthmiru ma'rifatallahi wa mahabbatahu. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya tingkatan zikir yang paling utama itu apa? Adanya keselarasan dan keserasian antara lisan dan qalbu, yaitu zikir yang membuahkan ma'rifatullah wa mahabbatah, membuahkan pengetahuan terhadap Allah dan kecintaan kepadanya. Wa kasrata thawabihi, zikir yang menghasilkan pahala yang sangat banyak. Ini poin yang butuh kita perhatikan, ya. Mengapa zikir itu memiliki keutamaan yang besar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang sangat besar. Fadhkuruni azkurkum. Jadi tidak semata-mata seorang berzikir dengan lisannya namun dia lalai, qalbunya tidak memperhatikan. Dia bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir ataupun zikir yang lainnya, memuji Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak memahami, ya, apalagi menghayati apa yang dia ucapkan. Kemudian beliau menyebutkan, ya, bahwasanya zikir merupakan ra'sus syukur, inti dari rasa syukur, dan seterusnya terkait dengan syukur. Kemudian pada tafsir beliau pula, ya, beliau mengatakan walamma kana syukru didduhu al-kufur. Tatkala syukur itu merupakan lawan dari kekufuran, fadhkuruni adzkurkum mashkururi wa la takfurun. Naha an diddihi. Allah melarang dari lawannya, lawan dari syukur, yaitu kekufuran. Ini faedah yang hendak kita sebutkan. Kalau dalam tafsir tadi, ya, la tajhadu ni'ami alaikum, janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Disebutkan di situ makna kufur secara khusus, yaitu kufur nikmat. Kata As-Sa'di rahimahullah, faqala, Allah mengatakan, wala takfurun, maka janganlah kalian kufur terhadapku. Beliau mengatakan al-muradu bil kufri hahuna, yang dimaksud dengan kekufuran di sini ma yuqabilu asyukra, kufur yang berhadapan dengan syukur. Kufur yang berhadapan dengan syukur. Wa huwa kufrun ni'ami wa jahduha. Itulah kufur terhadap nikmat dan mengingkari kenikmatan tersebut. Mendapatkan rizki berupa harta, mendapatkan anak, mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada ilmu, demikian pula kepandaiannya, ya, dalam berucap, dalam mengatur bisnis dan semisalnya. Itu bentuk-bentuk kekufuran terhadap nikmat. Kata beliau, fahuwa kufrun ni'am, itulah kufur terhadap nikmat. Wajahduha, demikian pula mengingkari nikmat. Wa adamu al-qiyami biha, dan tidak melaksanakan konsekuensi dari syukur tersebut, konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, wa yahtamilu an yakunal ma'na amman. Ini, dan ada kemungkinan maknanya bersifat umum. Wala takfurun, janganlah kalian kufur. Lafadznya umum di sini. Sehingga kata beliau, wa yahtamil, ada kemungkinan maknanya umum. Fayakunul kufru anwa'an katsirah,
Sehingga kekufuran itu adalah kekufuran yang beraneka ragam bentuknya. Kekufuran yang beraneka ragam bentuknya. A'zamuhu al-kufru billah. Yang paling besar adalah kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma anwa'u al-ma'asi. Kemudian berbagai bentuk kemaksiatan ala ikhtilafi anwa'iha, sesuai dengan perbedaan macam-macam, wa ajnasiha, dan jenis-jenisnya. Minasyirki famadunahu, baik berupa kesyirikan maupun selainnya. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, sebagaimana yang dinyatakan pula oleh para ulama dengan melihat keumuman lafaz yang ada di dalam ayat tersebut. Wala takfurun bisa mencakup kufur nikmat, demikian pula kufur secara umum berupa kekufuran kepada Allah, demikian juga berbagai bentuk kemaksiatan. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan ya beberapa hal yang terkait dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.